melakukan survei lanjutan. Nah, ini adalah untuk fungsinya adalah untuk penting untuk peta blok Pak dan batas-batas kebun. Yang mana mungkin sekarang kita menggunakan drone untuk menyurvei areal ini eh, kita bilang biasa dengan penyebutan mapping Pak ya. Mapping areal kita itu semana luasnya, mana batas-batasnya dan blocking kita tuh harus bentuk seperti apa. Mungkin yang di pinggir-pinggir batas bisa jadi bloknya mungkin tidak bentuk petak sabun sempurna, mungkin ada yang segitiga atau tidak beraturan lah kita bilang Pak. Jadi itulah fungsi dari survei areal. Kemudian Pak ada desain blok. Desain blok ini lanjutan dari survei areal, yang mana desain blok ini seperti yang saya bilang tadi mungkin ada yang bentuk petak sabun, ada yang bisa dibentuk persegi dengan ukuran yang ideal itu 25 sampai 30 hektar per blok. Jadi eh, survei areal tadi, survei awal itu adalah untuk menentukan batas-batas areal. Survei dasar adalah untuk memeriksa kondisi di dalam areal dan juga survei lanjutan adalah untuk memeriksa kondisi areal lebih rinci. Jadi untuk survei areal ini keberhasilan pengelolaan kegiatan di masa mendatang sangat tergantung Pak dari survei areal ini. Jadi dengan adanya survei areal ini, survei areal yang baik, kita bisa sangat menentukan untuk kelancaran operasional perkebunan di kemudian harinya Pak saat sudah produksi dan juga mungkin sebelum produksi kita juga bergantung operasional pada saat pemeliharaan. Jadi dengan maksimalnya survei areal ini akan memaksimalkan juga pekerjaan operasional kita ke depannya. Eh, Kemudian selanjutnya dalam manajemen persiapan lahan itu adalah penataan jalan, drainase, dan teras lahan miring. Jadi untuk penataan jalan itu masuk dalam manajemen persiapan lahan. Jadi yang mana yang perlu kita tentukan sebagai jalan produksi, yang mana yang bisa kita tentukan sebagai jalan utama, dan juga pemilihan pembuatan jenis parit atau drainase. Jadi apakah di areal ini membutuhkan paret satu atau membutuhkan paret isolasi atau juga memerlukan palet outlet. Jadi apabila kita tidak matang dalam perencanaan palet ini bakalan eh, sangat mengganggu Pak untuk operasional kita. Bahkan sebelum produksi itu juga akan mengganggu operasional pemeliharaan. Karena apabila manajemen paret ini atau manajemen drainase ini tidak maksimal, pasti akan menyebabkan areal tergenang dan juga bisa merusak jalan-jalan yang sudah kita buat, Pak. Kemudian untuk teras lahan miring sama juga, jadi kita harus memastikan ukuran dan juga letak di mana tempat yang perlu ada teras agar memaksimalkan operasional kita. Jadi untuk tahapan replanting sendiri itu adalah peta dasar, desain, biaya, waktu, tenaga, dan eksekusi di lapangan. Kemudian pengelolaan kelas lahan. Jadi dalam kelas lahan ini ada empat macam kesesuaian lahan, yaitu S1, S2, S3, dan N1 sampai N2 yang tidak sesuai. Yang mana S1 sendiri merupakan lahan yang sangat sesuai, Pak. Lahan yang sangat sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Untuk S2 itu lahan yang sesuai. Sesuai itu ya sudah cocok lah untuk lahan sawit. Kemudian untuk lahan S3 adalah lahan yang bisa untuk dilakukan untuk perkebunan kelapa sawit, akan tetapi tidak tidak terlalu baik lah. Jadi untuk kita sendiri di regional 6 ini kita eh, ada banyak kesesuaian lahannya adalah lahan S3 Pak. Jadi lahan ini kesesuaian lahan eh, yang itu yaitu S1 sendiri adalah kriterianya unit lahan yang memiliki tidak lebih dari satu pembatas ringan atau optimal. Yang S2 unit lahan yang memiliki lebih dari satu pembatas ringan dan atau tidak memiliki lebih dari satu pembatas ringan. Kelas S3
yaitu unit lahan yang memiliki lebih dari satu pembatas pembatas sedang dan atau tidak memiliki lebih dari satu pembatas berat. Untuk lahan N1, unit lahan yang memiliki dua atau lebih pembatas berat yang dapat diperbaiki, yang masih dapat diperbaiki, sedangkan untuk kelas lahan N2 adalah memiliki pembatas berat yang tidak dapat diperbaiki. Kemudian faktor-faktor penyebab kenapa adanya kelas kesesuaian lahan ini yaitu adalah faktor pertama curah hujan, yang kedua topografi, yang ketiga drainase, yang keempat pH, dan yang kelima kedalaman tanah. Eh, Kemudian untuk potensi produksi dari kelas lahan S1 itu adalah lebih kurang 24 ton TBS per hektar. Untuk lahan S2 lebih kurang 22 ton TBS per hektar, sedangkan untuk lahan S3 lebih kurang 20 ton TBS per hektar. Yang mana faktor-faktor pembatas tadi yang dimaksud adalah kekeringan, kemeringan, keasaman dan bahan kasar tinggi. Kemudian yang terakhir pengaruh iklim makro dan bahan tanaman terhadap hasil kebun. Selanjutnya yang ketiga adalah pemupukan, yang mana pemupukan ini bertujuan adalah untuk menyeimbangkan unsur hara untuk mencapai produktivitas maksimal. Yang mana jenis-jenis pupuk sendiri ada jenis pupuk tunggal, majemuk, organik, anorganik, cair, dan padat. Jadi dalam pelaksanaan pemupukan, yang paling harus diperhatikan yaitu 5T, yang mana tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat letak, dan tepat ukuran. Mungkin untuk pupuk ini sendiri Bapak semua udah lebih paham daripada saya. Untuk formula pupuk yaitu NPK 136274 TE. Kemudian gejala defisiensi itu untuk gejala defisiensi N yang mana itu daunnya biasa daun lapasnya menjadi kuning. Untuk gejala defisiensi P itu tanaman sawit kerdil. Untuk gejala defisiensi K terdapat bercak-bercak oranye pada daun. Kemudian untuk gejala defisiensi Mg atau magnesium itu terdapat oranye juga pada daun tapi tidak berbentuk spot-spot. Kemudian untuk gejala defisiensi B itu terlihat pada daun itu keriting. Dalam urutan aplikasi pemupukan yaitu urutan yang awal adalah dolomit, NPK, urea atau MOP, dan kemudian baru borat, Pak. Selanjutnya proteksi tanaman. Jadi dalam proteksi tanaman ini diajarkan atau diberikan ilmu dari pelatihan sana, bahwasanya kita harus menggunakan konsep Pest Agronomic Practice dan Integrated Pest Management (IPM). Jadi dalam proteksi tanaman ini hal yang paling penting adalah Pak itu melakukan monitoring Pak. Monitoring yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Yang mana kita harus melakukan monitoring itu setiap hari Pak. Setiap hari dan juga kita hampir sama seperti panen harusnya untuk proteksi tanaman ini karena untuk menjaga agar hama ini tidak meledak. Itu adalah kunci dari proteksi tanaman Pak. Eh, jadi setiap hari tim global tailing itu eh, harus melakukan monitoring, mungkin bisa dibagi cover atau wilayah atau luasnya harus dilakukan secara berkala setiap harinya Pak. Jadi itu adalah kunci dari proteksi tanaman agar kita mengetahui eh, udah sampai mana siklus dari hama tersebut. Jadi dalam proteksi tanaman ini ada istilah OPT atau organisme pengganggu tanaman, di mana terbagi tiga menjadi hama, penyakit, dan gulma. Untuk hama sendiri, yang pertama hama yang utama itu adalah ulat pemakan daun, yaitu ulat api, ulat kantung, ulat bulu. Kemudian tikus juga termasuk hama utama dan juga kubang tanduk. Kemudian dalam teknik pengendalian hama tersebut
yaitu adalah dengan cara manual yang pertama, yaitu dengan cara dikutip bulatnya satu-satu dan membersihkan sarangnya. Kemudian yang kedua, teknik pengendalian secara mekanis menggunakan lem track atau yellow trap. Yang mana yellow trap ini biasanya untuk hama kumbang tanduk. Kemudian pengendalian secara hayati yaitu dengan menghadirkan musuh alami. Dari musuh-musuh alami itu adalah contohnya sikanus dan parasitoid. Kemudian yang terakhir teknik pengendalian secara kimiawi yaitu dengan cara insektisida biologis dan fogging terkendali. Jadi mungkin secara kimiawi ini sering kita lakukan eh, terbaik dengan cara untuk ulat kantong, contohnya Pak di kebun jati giri, kalau ada hama ulat kantong, kami menggunakan cara kimia, akan tetapi juga dikombinasikan dengan cara mekanis, menggunakan bor atau perang injection Pak. Jadi di situ kita menggunakan mekanis, juga kita menggunakan bahan kimia yaitu asefat yang akan disuntikkan ke dalam pokok. Kemudian selanjutnya yang sekaligus materi yang terakhir yaitu manajemen panen. Jadi Pak, tujuan dari panen itu adalah sama-sama kita ketahui yaitu mengambil seluruh tandan matang, seluruh tandan matang panen dan berondolan untuk diangkut ke PKS dan diolah menjadi CPU. Itulah definisi dari panen. Sedangkan untuk tujuan panen adalah memaksimalkan hasil TBS matang, menjaga mutu CPU dan mencegah kehilangan hasil atau losis. Kemudian dalam manajemen panen kita juga harus mengetahui ada beberapa infrastruktur panen. Yang pertama pengukuran areal dan blocking yang mungkin sudah dilakukan saat persiapan lahan tadi, pengukuran area dan blocking. Yang kedua pembuatan jalan, parit, jembatan dan TPH itu mungkin setelah melakukan manajemen lahan kita juga harus menyiapkan jalan, yaitu mana ada jalan produksi, yang mana ada jalan utama, dan juga parit, jembatan dan TPH. Jadi jembatan ini Pak, mungkin sama-sama kita itu jembatan panen, bisa jadi jembatan gelogor besi dan macam-macam Pak. Yang ketiga penomoran pokok dan peta cover. Jadi contoh dari penomoran pokok mungkin yang sama-sama kita ketahui ya SOP kita seperti pada gambar ini Pak. Eh, ada memuat informasi AFD-link, nomor blok, tahun tanam, dan nomor TPH. Untuk peta kapel, ini seperti contoh di gambar ini, itu adalah peta kapel yang kita gunakan. Untuk sekarang ini kita menggunakan peta kapel 6/7. Selanjutnya, penyediaan alat panen seperti egrek, dodos, angkong, dan karung brondolan itu juga harus kita persiapkan sebelum melaksanakan eh, kegiatan panen. Dan yang terakhir adalah perencanaan tenaga dan kalender panen. Selanjutnya, pelaksanaan panen, yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan panen secara garis besar itu adalah yang pertama memotong tandan matang yang sesuai kriteria, yaitu kalau di kebun kriteria matang panen atau sama dengan 5 brondolan di piringan itu sudah matang, sedangkan kurang dari 5 itu dikategorikan mentah. Kemudian yang kedua mengutip semua brondolan yang ada di piringan, yang ada di piringan maupun di pasar pikul pada saat pengangkutan brondolan. Dan yang ketiga menyusun tandan di TPH. Itu adalah langkah-langkah dari pelaksanaan panen. Jadi untuk tugas-tugas panen ya secara garis besar adalah 3 poin ini Pak. Lain lagi dengan nanti ada kap inspeksi di Anca itu harus dijalankan juga. Kemudian perencanaan panen yang itu dalam proses perencanaan panen yang pertama ada AKP. Penentuan AKP adalah angka kerapatan panen, yaitu untuk menentukan jumlah tenaga panen berdasarkan potensi produksi yang akan keluar. Kemudian rotasi panen yaitu kita mungkin di sini dalam materi pelatihan kemarin masih menggunakan pola 8/10, sedangkan kita kan rotasi panennya 6/7. Mungkin kurang lebih kita bisa mencapai 4 rotasi per bulan. Kemudian yang terakhir itu adalah perencanaan kafel panen,
yang mana kapal panen ini adalah pembagian blok panen untuk efisiensi waktu dan tenaga kerja. Jadi apabila udah ada kapal panen ini, kita sudah mengetahui berapa luas yang kita akan panen dan di mana tempat yang akan kita panen. Jadi kesimpulan dari sharing session ini, yang pertama itu adalah lahan sesuai kelas dan desain blok harus efisien dan desain blok harus efisien. Yang ketiga, pemupukan berimbang dan tepat waktu. Yang kedua, pemupukan berimbang dan tepat waktu. Yang ketiga, proteksi tanaman efektif dan harus ramah lingkungan. Yang keempat, replanting terencana untuk produktivitas tinggi, yaitu dengan target produktivitas lebih atau sama dengan 25 ton TBS per hektar. Yang kelima, mendorong budaya kerja aman, disiplin, dan adaptif di lapangan. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan produksi, minimalkan losses. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam session ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Reda selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Reza atas pemaparannya, cukup menarik ya. Bahan yang dipaparkan mungkin bisa luas luas sekali sebenarnya, apa ya, pengetahuan yang bisa kita ambil dari sini. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, boleh diajukan. Tadi saya lihat Pak Eko udah bersiap-siap mau menanya, Pak. Baik, kok. Boleh, kalau ada pertanyaan dipersilakan, Pak. Sementara cukup dulu. Baik, Pak. Mungkin dari saya dulu ya, Pak ya. Saya mau nanya tadi, menarik ya mungkin topik itu karena basic saya juga nggak di tanaman. Tapi saya mau nanya. Tadi kan sebenarnya kita sudah memiliki SOP itu kan, SOP panen yang tadi berondol harus 5 dan segala macam dan PPH semacam dan tanggung kodok dan lain-lain. Itu kan bagaimana cara kita untuk mengawasi itu ya Pak, manajemen panennya itu. Saya mengawasi cara kita pelaksanaan itu sesuai dengan SOP. Nah, jadi khawatirnya itu kan yang di pikiran saya ini eh, takutnya yang terdepan itu yang tidak matang atau apa. Dan bila terjadi eh, panen yang tidak matang itu bagaimana ya perlakuannya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini udah hidup, udah dengar suara ini. Dengar suara Pak. Dengar, Pak, terkait manajemen panen. Mungkin Pak, dari pertanyaan Pak Dokter tadi, bagaimana cara kita mengawasi apakah SOP panen itu berjalan atau tidak, Pak ya, dari garis besarnya ya. Jadi dalam perusahaan kita memang SOP udah diberikan dan harus kita jalankan. Jadi untuk tingkat manajemen dalam pelaksanaan SOP ini pun khususnya di panen itu Pak, kita udah ada kontrol atau kontrol berjenjang lah Pak, kita bisa kita bilang kontrol berjenjang, yaitu mulai dari mandor panen ke mandor satu, dan juga ada eh, petugas kap inspeksi, dan juga itu kita asisten askep dan juga manajer itu salah satu termasuk dalam petugas kap inspeksi. Jadi setiap dari kesalahan-kesalahan SOP yang tidak berjalan itu kita sudah ditetapkan denda namanya Pak, sudah ada namanya denda. Jadi dan juga sekarang pun sudah ada aplikasi yang baru yaitu The Farm. Bukan aplikasi baru, mungkin pembaruan dari aplikasi The Farm, yang mana digital farming itu kita sudah bisa dan sudah bisa dan harus melaporkan setiap kesalahan-kesalahan panen yang dilakukan oleh pemanen. Jadi itu mulai dari mandor panen itu harus memeriksa semua dari pemanennya, yang maksimal mungkin ada 15 orang. Kemudian untuk mandor satu itu sekitar berapa, sekitar 30% dari jumlah pemanen di afdelingnya. Kemudian untuk petugas kap inspeksi sendiri itu semua
untuk untuk petugas inspeksi itu juga ada persentasenya Pak untuk pemeriksaannya. Jadi kontrol berjenjang itu mulai dari mondor panen sampai dengan kap inspeksi itu di kelas karyawan pelaksananya. Sementara untuk karyawan pimpinannya dari asisten sampai dengan manajer juga ada bagiannya Pak. Juga ada bagiannya di mana asisten 10% dari jumlah total pemanennya. Begitu juga ke atasnya semakin sedikit. Jadi setiap hal kesalahan yang udah kita setiap kesalahan pemanen yang udah kita periksa di ANCA, baik itu di ANCA dan di TPH, itu akan langsung tercatat sebagai denda. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk menertibkan pemanen-pemanen agar melaksanakan SOP panen. Jadi itu mulai ada 8 temuan, di Hanca dan juga ada eh, 6 temuan di TPH. Jadi setiap temuan-temuan yang udah kita udah kita temukan akan langsung terkirim ke server bahwasanya itu menjadi denda pemanen tersebut di hari itu. Salah satu mungkin contoh-contoh dari dendanya itu adalah buah matang tidak dipanen atau tinggal di pohon. Buah dipanen tidak diangkut ke TPH, kemudian berondolan tidak dikutuk bersih, pelepah tidak dipotong tiga dan disusun rapi, pelepah kering dan tidak diturunkan, dan masih ada beberapa lagi. Sedangkan untuk temuan untuk di TPH sendiri itu ada temuan buah mentah yang diangkut ke TPH, buah busuk yang tidak diberondolkan, tangkai panjang tidak dipotong, TBS tidak diberi informasi, dan TBS tidak disusun rapi di TPH, dan yang terakhir tangkai TBS tidak dibentuk V. Jadi itu merupakan eh, alat kontrol kita untuk agar pemanen melaksanakan SOP. Mungkin itu Pak Dokter Rena. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Nah, tadi saya kira kalau emang apa kan buahnya tidak matang atau apa itu mungkin nggak tahu sih mau gimana. Ternyata kontrol kita sudah cukup mumpuni ya. Jadi Pak, satu lagi saya tanya tentang proteksi tanaman Pak. Itu boleh dijelaskan ya Pak, gimana ya cara memproteksi tanaman itu atau kita melihat atau kita apa baru kita laksanakan atau sebelum terjadi gitu Pak. Izin Pak, satu lagi Pak. Eh, Mungkin untuk proteksi tanaman ini, Pak Dokter Reda, dari yang kata kunci yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin adalah monitoring monitoring proteksi tanaman itu harus dilaksanakan setiap hari, Pak. Jadi proteksi tanaman ini sendiri kita harapkan adalah apabila belum terjadi, kita harus melakukan monitoring secara berkala atau secara hampir setiap hari lah kita lakukan monitoring, hampir bisa kita bilang seperti panen, yang mana proteksi tanaman ini harus kita deteksi sejak dini atau dibilang itu pendeteksian sejak dini untuk setiap fase dari hama pengganggu tanaman ini, yaitu hama pengganggu tanaman. Jadi pada saat hama itu belum luas ininya apa, belum luas penyebarannya, sudah bisa kita kendalikan. Jadi untuk proteksi tanaman ini kita harus melakukan deteksi sedini mungkin, Pak. Jadi semakin cepat kita melakukan deteksinya, semakin baik untuk proteksi tanaman, semakin baik untuk tanaman kita. Karena apabila sudah meledak untuk hama ini, kita bakalan mengeluarkan biaya yang banyak dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengendalikannya kembali, seperti awal awal fase siklus yang masih kecil. Jadi kunci dari proteksi tanaman ini adalah melakukan deteksi sejak dini, yang mana itu sudah ada juga untuk kita di Afdeling.
ada petugas global tailing. Petugas global tailing ini adalah sering melakukan eh, pencatatan hasil monitoring atau sensus. Biasanya kita lakukan sensus dahulu eh, terkait dengan hama tersebut udah di fase mana. Misalnya kita ambil sampel di eh, pelepah, dari pelepah kita ambil sampel, di situ kita di situ melakukan sensus. Hama yang kita temukan itu udah di fase mana? Misalnya di ulat kantong, di ulat api kita bilang. Jenis mungkin di daun yang kita ambil sebagai sampel itu ada dua jenis ulat, ada jenis ulat api, ada jenis ulat kantong. Kita lihat di ulat api itu tingkat serangannya udah berapa, ringan, sedang atau berat. Yang mana ringan itu 2 sampai 5 5 ekor atau 5 ekor yang kita temukan di pelepah tersebut itu masih ke dalam kategori ringan. Sedangkan jika kita sudah menemukan lebih dari 5 sampai 10 itu sudah termasuk serangan sedang. Kemudian untuk serangan berat itu adalah di atas 10. Jadi apabila pelepah itu sudah kita temukan ulat api atau ulat kantong di atas 10 itu sudah termasuk dalam serangan berat. Jadi setelah melakukan sensus, hasil sensus itu harus kita catat di dalam form untuk menentukan rencana pengendalian sensus. Lakukan eh, Apakah kita untuk melakukan apa namanya pengendalian, ataukah kita harus apakah termasuk masih kategori aman, ataukah sudah harus kita lakukan pengendalian. Jadi dari hasil sensus itulah kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Kemudian setelah misalnya termasuk harus kita lakukan dari hasil sensus pertama, kita harus melakukan pengendalian. Habis itu setelah itu kita lakukan pengendalian. Setelah kita melakukan pengendalian, kita harus sensus ulang. Harus sensus ulang agar kita mengetahui apakah pengendalian kita itu sudah mencapai tujuan atau belum. Jadi itulah yang harus dilakukan setiap harinya di FD-Link agar agar hama yang ada di agar hama yang ada di pokok itu tidak sempat untuk meledak. Jadi kita harus melakukan sensus sebagai monitoring kita di lapangan. Mungkin itu Pak Dokter. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Pak, dipersilakan untuk menanyakan. Atau di kolom komentar juga boleh, Pak. Lagi persiapan komisaris semua mungkin Pak Dokter Ida. Tamu Pak Komisaris. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya. Berbagi info sesaat lah. Mungkin dari Pak Boy ada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Saya Pak Dokter, ada sedikit. Ya, ya Pak, silakan, Pak. Gini Pak Reja, lu dengar suaranya? Ya jelas, Pak, suaranya, Pak. Jelas jelas Pak Eko. Gini, itu tadi kan sudah ada panjang lebar, itu kan eh, rangkuman dari penjelasan selama 3 hari pelatihan ya. Iya Pak Eko. Yang ya diskusi aja lah atau apa bertanya gini kan, maksudnya gini, dari yang selama 3 hari pelatihan itu, kira-kira apa yang belum berjalan di tempat kita? Atau kalau itu dijalankan itu menjadi titik krusial yang penting atau bisa menambah perubahan yang ekstra lah untuk di tempat kita khususnya. Bisa dibantu jelaskan dari semua penjelasan itu atau yang diterima di sana, kira-kira apa yang
jika itu dilakukan di tempat kita, itu bisa memberikan dampak yang lebih positif lah di tempat kita khususnya. Itu aja Pak Reja. Ya, makasih Pak Eko. Mungkin untuk dari beberapa hal yang belum jalan di tempat kita terkait dengan apa yang saya terima di pelatihan itu, yang pertama yaitu eh, yang paling nampaknya yang paling mencolok itu adalah proteksi tanaman tadi Pak Eko, dari masalah proteksi tanaman. Jadi mungkin ya bagian kalau kita lihat pelaksanaan proteksi tanaman ini kita belum melakukan deteksi sejak dini Pak Eko. Jadi seringkali di beberapa di beberapa tempat di regional kita mungkin itu seringkali pada saat sudah meledak hama pengganggu tanamannya atau organisme pengganggu tanamannya, baru kita lakukan pengendalian. Kita seringkali lalai pada saat di level monitoring atau sensusnya. Jadi pada saat di sensus itu banyak eh, di tempat kita mungkin nggak maksimal melaksanakan sensus untuk hama pengganggu tanaman itu, kita tidak maksimal. Jadi kita lebih cenderung melakukan pengendalian daripada eh, memaksimalkan sensus tadi. Jadi harusnya kita sekarang ini sudah mulai bisa membiasakan global telling itu memang kerjaannya ya untuk proteksi tanaman. Jangan kita lencengkan ke sana ke sini. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dia handle, kita bilang bisa kita minta tolong, akan tetapi kita jangan melupakan tugas pokok dia sebagai global telling, karena global telling ini memang harus dilakukan sedini mungkin untuk pendeteksian hama OPT tadi, OPT organisme pengganggu tanaman tadi Pak Eko. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan lah untuk proteksi tanaman ini bagian proteksi tanaman ini dengan memaksimalkan pendeteksian sejak dini di abling-abling masing-masing. Kemudian mungkin Pak Eko untuk mungkin yang bukan ini ya, bukan yang nggak berjalan ya, mungkin sharing sedikit terkait dengan kesesuaian lahan tadi. Kesesuaian lahan kita kan di tingkat S3. Mungkin disitulah yang eh, menjadi kelemahan kita lah. Kelemahan kita jika kita disaingkan atau diadu dengan dibanding-bandingkan, karena kesesuaian lahan itu lahan S1 dan S2. Jadi kita sebagai regional 6 yang memiliki keseluruhan lahan S3, ya kita harus memaksimalkan, jangan sampai kita udah lahan S3, kita di operasionalnya juga belum maksimal. Sehingga produksi kita juga udah kelah itu lahannya S3, malah operasional kita juga nggak maksimal, jadi makin memperkecil potensi produksi dari regional kita. Mungkin itu Pak Eko. Mbak hilang sinyal Pak Eko, Pak Dokter. Bergerak putus. Gimana Pak Eko, apa sudah cukup untuk terjawab ya pertanyaannya? Sharing-sharing aja Pak Dokter. Kalau Iya, siap. ilmu mungkin Pak Eko Sama-sama ada belajar. senior saya nih kan semua. Ya, sama-sama belajar. Ya, terutama Iya. saya lah ya. Boleh izin bertanya, Pak Dokter? Silakan Pak Boy. Ya, kami kan kalau di Cotgiri ini agak lain daripada mengatasi hama tanaman. Yang pertama, satu, hamanya bukan terdeteksi dari global telling. Hamanya kerbu. Yang kedua, orang demo. Itu yang mengatasi itu ya agak berat kita menyelesaikan hama-hama itu. Jadi kalau adalah
Masalah kerbau Pak Reza, ada pengalaman apa yang perlu kita deteksi awal itu? Karena pakai pakai pagar kawat, pakai ditambah apa Belum, Pak. jaring. Nah, kami belum dapat itu soalnya. Mungkin itu Pak Reza. Hmm. Pertanyaan luar biasa ini Pak Reza, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Boy atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk hama kerbau ini memang Pak Boy, nah sama-sama lah kita alamin di Kebun Jati Giri kan. Di Kebun Jati Giri ini hampir mungkin di wilayah A, di wilayah B itu hama kerbau itu merajalela Pak. Jadi mungkin yang gara-gara di Jati Giri inilah saya tahu kerbau itu Pak eh, hampir bisa semua Pak. Bisa berenang, bisa nabrak pagar, bisa manjat tebing juga Pak. Kerbau itu memang komplit dah Pak. Hewan yang sangat sempurna kerbau itu Pak. Kuat juga dan juga dia nggak mau makan kalau kita jebak Pak. Jebak racun Pak. Jadi untuk hama kerbau ini Pak Boy ya mungkin yang maksimal kita kita perkuatlah pertahanan kita Pak Boy. Pertahanan kita perkuat yaitu untuk di pagar dan juga di paret-paret isolasi, paret-paret batas itulah eh, kita perkuat. Dan juga untuk pendeteksi sejak dininya tuh Pak Boy, ya jaga tanaman kita lah Pak Boy. Jaga tanaman kita lebih aktif lagi untuk melakukan deteksi. Untuk kerbau ini mungkin khusus dia nggak bisa ke global telling sendiri. Dia harus ada bantuan lagi jaga tanaman. Mungkin Pak Dokter kayak gitulah untuk harimau kerbau Pak Dokter. Jadi memang kerbau itu salah satu hewan komplit ya Pak Dokter. Mungkin Pak Boy pun udah tahu dia kayak mana kerbau itu bandelnya. Jadi untuk kerbau ini kita kasih apa insektisida mungkin ya apa bahan kimianya pun nggak ada. Jadi ya dari kitanya lah untuk kerbau ini Pak Boy. Jadi dari kitanya untuk memperkuat pertahanan kita dan juga untuk dari tim jaga tanaman kita harus sering-sering lah mengontrol ke perbatasan di mana tempat dia biasa masuk. Karena kerbau ini kalau udah masuk, disitulah masuk di situ berkubang lagi dia macam-macam. Mungkin untuk kubang untuk mengatasi kubang kerbau mungkin adalah sedikit tips dari saya itu yang kita tahu yang kita masukkan pelepah pelepah sawit yang besar-besar itu kita masukkan dia itu nanti nggak kubang lagi dan juga bisa juga kita menggunakan buah aren atau pokok nira itu agar dia gatal jadi dia nggak mau lagi ke dalam kubangan kerbau itu jadi kalau kerbau ini memang belum ada mungkin kalau jam waktu hampir sama lah dia kayak COVID-19 belum ada vaksinnya Pak Boy jadi harus ada vaksinnya dulu untuk kerbau ini. Kalau enggak, memang susah. Jadi Pak Dokter tolonglah Pak Dokter vaksin kerbau nih Pak Dokter. Biar bisa ditanggulangi sama kerbau ini. Mungkin sekian Pak Boy. Gimana Pak Boy? Apa cukup menjawab? Soalnya kerbau ini kalau nggak terjadi apa-apa, dia biasa aja. Tapi kok terjadi apa-apa, muncul tuh orangnya itu. Iya, kalau melihat kerbau itu yang dirusak bukan tanaman, infrastruktur, jalan, area. Kalau di kemarin saya tanya dari rekan-rekan yang dari regional lain, pakai kurator Pak. Udah kita beli kurator banyak-banyak, campur dengan asam sunti Pak. Kita makan asam sunti, bukan kerbau yang mati, monyet yang mati. Lain yang makan. Jadi apa dulu kita. Tembus memang Pak Boy. Oke, terima kasih Pak Reza. Mungkin itu. Pak Boy. Baik, terima kasih Pak Boy pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya memang cukup menggelitik, tapi sebenarnya itu jadi problem gitu kan. Kita sibuk mikirin hama tikus lah, ulat ulat api lah, ulat ini, ulat itu gitu. Padahal yang cukup merusak itu ya seperti itu gitu. Jadi dia merusak jalan infrastruktur juga kan, akibatnya nggak bisa keluar buahnya. Mungkin Ya, sama-sama lah kita kita bisa berpikirkan untuk hal tersebut, mencari jalan keluar dan solusinya seperti apa. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain untuk pertanyaan terakhir.
Dipersilakan Bapak-Bapak. Mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dan juga share ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Pak Reza, terima kasih atas presentasinya. Mungkin sebelum ini kita bisa open cam dulu untuk kita sesi foto bersama. Bapak boleh dibuka dulu kameranya semua. Pak Rosetta boleh dibuka kameranya. Oke, baik, kita mulai foto ya. Pak Reza, share screen-nya di stop dulu. Nah, kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, mau nggak kena Bang Febri nih. Coba ulanglah sekali lagi. Biar kena Bang Febri ya. Oke, baik. Bapak-bapak yang sudah berhadir, terima kasih. Acara sharing session reflect, recharge and reflect ini mungkin akan menjadi rutinitas kita juga bagi-bagi karyawan-karyawan yang sudah melaksanakan pelatihan, yang sudah kita kirimkan untuk melaksanakan sharing session pada Zoom meeting ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada Pak Reza yang telah memaparkan materinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh di lift. Boy. Silakan, Pak.